12 kelas 2023G dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini kami akan melakukan implementasi video pembelajaran terkait materi luas permukaan dan juga poin lubang ruang kelas 6 SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Rizka Noviastiana dengan NIM 23010644183 sebagai guru. Saya Tania Karamawati dengan NIM 23010644303 sebagai peserta didik. Saya Jakuan Marani dengan NIM 23010844510 sebagai peserta didik. Baik, untuk selanjutnya silakan saksikan video berikut ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Dimulai dari dia hadir, Tatia hadir. Oke, hadir semuanya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita nyanyi terlebih dahulu biar membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Kita nyanyi lagu pengajar profil Pancasila. Ada yang sudah tahu? Oke, kita nyanyi bersama-sama yang kompak ya. Ya. Sebuah pasir yang ada di sebuah drum. Tahu drum nggak? Tahu. Itu yang bulat. Iya. Bentuknya kayak tabung air. Iya betul. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara kita tahu? Cara menghitungnya, volumenya? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, kalau belum tahu kita simak pembahasan berikut ini. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari balon ruang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan juga volume dari balon ruang. Kita simak kembali tentang pengertian dari balon ruang. Nah, balon ruang adalah objek tiga dimensi yang memiliki volume dan luas permukaan. Contohnya seperti meja ini punya balon. Oke, kita sekali mungkin bola yang biasanya dibuat kalau nggak bisa itu sudah termasuk balon ruang. Ada beberapa macam balon ruang. Ada 7 macam. Ada yang misalnya kan Kubus, balok, prisma, linas, kerucut, kartu, bola. Nah, Ibu punya lagu. Jadi 7 macam berubah ini dan ingat di sana. Ada 7 macam gajah berubah. Kubus yang pertama, balok yang kedua, saling bersambung ke kucur dan bola. Bisa kalau ya? Bisa. Kalau itu berdua. Oh iya. Dari itu saya kelas ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Ada 7 macam gajah berubah. Kubus yang pertama, balok yang kedua, saling bersambung ke kucur dan bola. Nah, kita sudah tahu apa aja sih jenis-jenis dari bangunan. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, pengertian luas permukaan. Apa sih luas permukaan itu? Nah, luas permukaan sendiri merupakan ukuran total
Ya, kalau volume catatan volume 2 dimensi. Kalau volume luar merupakan volume 3 dimensi. Nah, contohnya volume itu dalamnya dari tabung ini. Oke, ada bukti saya kan? Kita kembali lagi ke rumus luas permukaan. Nah, di sini rumusnya tidak smart multibox namanya. Nah, ya, yang ruang informasi terdapat rumus dari 7 bahan ruang yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita buka. Nah, di tempat ini terdapat rumus luas permukaan dan juga volume dari kubus. Nah, contohnya yang pertama, luas permukaan dari kubus yaitu 6 kali L kali L. Ada yang tahu nggak ada berapa? Terus ibu. Oke, betul sekali aja. Nah, kita lanjut ke volumenya. Kalau volumenya itu R kali R kali R. Ada yang tahu nggak? Oke semua. Nah, nama R sama R ini sama juga dengan sisi, tapi beberapa sumber itu menyebutkannya juga sama dengan R atau bentuk X. Jadi kalian bisa pakai yang R atau X, tapi intinya tetap sama. Nah, kalau bangunan ini kalian perlu mencantumkan. Nah, untuk bangunan ini kalian perlu mencantumkan satuan sentimeter kubik. Kenapa? Karena bangunan sendiri merupakan bangunan dari dimensi. Kalau bangunan katakan biasanya satuan dalamnya sentimeter persegi, bangunan sentimeter kubik. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah kubus memiliki panjang 4 cm. Hitungan luas permukaannya. Tadi gimana luas permukaannya kubus? 6 kali Oke, jadi 6 kali 4 kali 4 hasilnya ada 96 cm. Nah, dari hasilnya 96 cm persegi. Iya, ibu lupa bilang kalau luas hasil dari perhitungan luas permukaan itu tetap cm persegi. Sedangkan untuk perhitungan volume adalah cm kubik karena kita untuk volumenya atau isinya yang mana termasuk volume tadi dimensi. Nah, ini tentang definisi volume tadi. Nah, rumus volume tadi kalau kubus gimana? Terus sekali. Oke, di sini bukunya soal cerita itu sekalian tercerahkan. Sini kan, Ibu Siti suka membuat kue untuk dijual di pasar. Setiap minggu, Ibu Siti selalu membeli tali susu yang besar. Nah, tali susu yang dibeli oleh Ibu Siti ini berbentuk seperti tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Nah, tali susu tersebut tertutup rapat baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Nah, suatu hari kami ada Ibu Siti penasaran dan ingin menghias tali bekas susu tersebut. Nah, agar tidak tertular kertas, kami ingin mengetahui berapa luas permukaan seluruh tali susu tersebut. Jadi, cara menghitung luas permukaan tabung tadi seperti apa? Kalau misalnya kalian ada yang lupa, nah harusnya bisa lanjut ke depan dan melihat di rumus yang ada di ruang kelas ini. Rumus 1, luas permukaan sendiri sih. Aku mau lihat boleh, saya akan lihat. Iya, luas permukaan dari tabung itu 2 kali Pi kali R dikali 20 T ditambah R 20 gitu. Jadi rumusnya bisa dicatat, bisa kembalian ke tempat. Nah, untuk angkanya bisa lagi ladang ini. Bisa maju. Oke, jangan kasih waktu 2 detik. Ibu sudah. Nah, boleh ada cerita coba kita berapanya? 1188 cm persegi. Oke, betul tangan berkat kita kita. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, di slide ini ibu punya puzzle card. Ibu akan bagi ke tanda satu-satu. Nah, di sini nanti akan ada yang harus kalian kerjakan. Dibagi ya. Dan dulu. Nah, boleh buka. Nah, kalian kita akan kerja di situ. Setelah itu kalian punya satu persatu. Iya. Nah, satu. Kita tadi. Sudah Bu? Sudah, oke, kita tunjukkannya dulu. Tapi itu nyata ya? Oke, balik dulu. Oh, ini dong. Ini yang tadi. Sudah selesai semuanya? Oke, kalian berikan dulu itu dibacakan dulu soalnya. Kemudian, aku punya 6 sisi berbentuk persegi panjang. Setiap sisi adalah tetanggaku. Kalau mau dari dokter aku, gunakan luas ke 6-nya harus sempurna. Silakan
kita harus sama bisa apa rumus masukkan tuh. Jadi jawabannya yaitu 2 dikali buka kurung P kali R tambah P kali T kali L kali T. Nah, kalau boleh tahu itu gabung apa sih? Gabung apa sih? Cara. Betul kan teman-teman? Betul anak ilmu. Semua permukaanku kalau saya sempurna, aku bulat dari semua sisi. Untuk menghitung luas permukaanku, kamu harus memakai I dan jari-jari 2 kali. Aku apa? Jawabannya bola aku. Benar kan teman-teman? Benar. Betul Aziza. Aku punya 2 permukaan yang berbeda dan dihubungkan dengan beda hukum. Luas permukaan itu dihitung dengan luas 12 ditambah selimut. Aku apa? Tahu hitung. Benar kan teman-teman? Keren sekali. Nah, selanjutnya, ibu punya MAPD. Kan yang semua. Nah, sebelum ibu mau bentuk kelompok terlebih dahulu. Dan jadi nanti ibu kan? Dia sama dengan kelompok 1, yang ini sama dengan kelompok 2. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Jangan lupa dituliskan nama kelompok dan juga kelasnya terlebih dahulu. Nah, kalau itu dibaca setiap petunjuk kerja pada kegiatan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Tanya ke ibu ya. Iya, ibu. Yang penting Bu. Benar penting. Nah, itu penting tadi. Ya udah. Selanjutnya, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 buat maju ke depan. Halo teman-teman. Halo. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Nah, di sini ada bangun Dimas dan bangun Balok. Nah, untuk hasil jawabannya, Nah, jadi untuk luas permukaan dari Dimas, kosalasnya itu, ya luas permukaannya itu ada 7 dan sendirinya itu 8. Nah, jadi di mana kali 2 Dimas namanya dalam 1 satunya. sentimeter ada Benar. Aku benar, terus dari masuk setengah di kosalas so 3 kosalas ini jadi benar 2 setengah 50 misalnya ada baru ya ini kosalasnya bulan P kali D plus kali D plus kali D nanti 2 kali 4 plus kali sama 2 misalnya 1 sekitar persegi 1,5 ya harusnya P kali D sama 2 sama 2 Gimana teman-teman, betul nggak? Benar. Dari teman-teman buat kelompok 2 yang sudah maju. Iya. Baik, setelah mengerjakan LKPD, selanjutnya kita akan mengerjakan lomba evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya. Jangan lupa ditulis nama dan juga nomor absen. Tidak boleh mencontek ya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah ditulis ya. Sudah. Nah, baik. Setelah pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya Bu. Boleh nanya, menanya apa? Bu, kan roket itu termasuk bangun gunung apa tidak? Jika iya, itu terbentuk dari bangunan saja. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Nadia. Jadi roket itu termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, bangun ruangnya itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada tabung dan juga kerucut. Gimana? Oh gitu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada?
Nah, bangunannya itu ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Oke, tekan dan ya. Kembali ke tempat ini. Ibu mau menambahkan sedikit tentang kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi kan sudah belajar tentang luas permukaan dan juga volume. Nah, untuk luas permukaan sendiri merupakan sisi selimut atau sisi luarnya saja. Sedangkan untuk volume sendiri kita itu perlu menghitung isi dari bangun ruang tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Rizal. Silakan Rizal. Sebelum kita pulang, karena kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina min sanati usibilladina wa yusolihati wa solihati wa solihati. Dari guru ucapkan Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali.